Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilianti dari Prodi Pendidikan Geografi ICP. Saya akan membahas mengenai prinsip pemilihan atau seleksi media dalam pembelajaran geografi. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, kita tentunya harus tahu apa itu media dan mengapa media sangat diperlukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti tengah, perantara atau pengantar. Jadi, media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan, dengan kata lain media sebagai perantara untuk menyampaikan pesan. Nah, media dalam pembelajaran itu sendiri merupakan alat bantu yang digunakan sebagai perantara untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Adapun karakteristik media pembelajaran, yang pertama yaitu media audio, yaitu media yang hanya mengandalkan suara saja seperti radio, kaset recorder, piringan hitam, dan lain sebagainya. Media selanjutnya yaitu media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip, slide, foto, gambar atau lukisan dan cetakan. Ada pula yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun. Media yang terakhir yaitu media audiovisual yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan yang kedua, yaitu suara dan gambar. Selanjutnya, prinsip pemilihan media pembelajaran. Prinsip utama pemilihan media pembelajaran adalah efektivitas media pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta efektivitasnya dalam membantu siswa memahami materi pembelajaran yang akan disajikan. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran merujuk pada pertimbangan seorang guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini disebabkan adanya beraneka ragam media yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, harus diketahui dengan jelas media itu dipilih untuk tujuan apa. Jadi, guru harus mengetahui jelas tidaknya media yang dipilih dan apakah media yang dipilih memiliki tujuan yang benar untuk dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, pemilihan media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Apakah tujuan tersebut bersifat afektif, kognitif, ataupun psikomotorik. Yang kedua, pemilihan media harus secara objektif, bukan semata-mata didasarkan atas kesenangan guru atau sekedar sebagai selingan atau hiburan, melainkan harus bagian integral dalam keseluruhan proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran siswa. Jadi, pemilihan media harus berdasarkan konsep yang jelas. Selanjutnya, tidak ada satupun media yang dipakai atau digunakan untuk mencapai semua tujuan. Jadi, setiap media memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Untuk menggunakan media dalam kegiatan belajar mengajar, hendaknya dipilih secara tepat dengan melihat kelebihan media untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang keempat, pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan metode mengajar dan materi pengajaran, mengingat media merupakan bagian integral dalam proses belajar mengajar. Untuk dapat memilih media yang tepat, guru hendaknya mengenal ciri-ciri dari masing-masing media. Dan yang terakhir, pemilihan media harus mempertimbangkan biaya pengadaan, ketersediaan bahan media, mutu media, dan lingkungan fisik tempat siswa belajar. Selain itu, pemilihan media harus sesuai dengan waktu yang tersedia untuk kebutuhan pembelajaran. Jadi, guru tidak boleh menggunakan media pembelajaran secara berlebihan karena bukannya mengefisiensi waktu, tetapi malah memakan waktu yang banyak. Selain dari hal tersebut, pemilihan media harus sesuai juga dengan karakteristik siswa, karena yang mengalami atau sebagai sasaran pembelajaran adalah siswa. Sehingga ada media yang cocok untuk sekelompok siswa, namun ada juga yang tidak cocok untuk siswa yang lain. Pemilihan media harus sesuai dengan gaya belajar siswa serta kemampuan guru. Oleh sebab itu, guru perlu memahami karakteristik serta prosedur media yang dipilih. Nah, dari penjelasan tadi, tentunya kita akan paham kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar.
Penyampaian materi dalam proses pembelajaran terkadang mengalami beberapa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi guru adalah metode pembelajaran yang membosankan dan media yang digunakan kurang menarik. Nah, salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut untuk saat ini adalah dengan menggunakan teknologi sebagai media dalam proses pembelajaran. Fungsi dan kegunaan media pembelajaran baik bagi guru maupun siswa. Yang pertama, media pembelajaran bisa digunakan sebagai alat bantu yang berfungsi untuk melancarkan jalannya kegiatan belajar mengajar agar tujuan pembelajaran berjalan dengan baik. Yang kedua, media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar yang membantu guru memperkaya wawasan siswa. Yang ketiga, pemakaian media dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan pembelajaran. Jadi, siswa akan merasa penasaran dengan hal baru yang mereka lihat. Secara umum, media pendidikan memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian informasi atau pesan agar tidak terlalu verbalistik atau berupa kata-kata tertulis atau lisan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, misalnya benda yang terlalu besar dapat diganti dengan gambar, film, dan sebagainya. Yang ketiga, penggunaan berbagai media pendidikan dalam proses pembelajaran akan memperkuat sikap aktif siswa. Dan yang keempat, mengingat karakteristik, lingkungan, dan pengalaman siswa, media pendidikan yang berbeda dapat digunakan sebagai alat bantu bagi guru. Hal ini berkat media pendidikan yang sama, pengalaman belajar yang sama, dan pemberian stimulus yang sama kepada siswa. Selanjutnya, sekarang kita masuk pada inti pembahasan, yaitu media yang digunakan dalam pembelajaran geografi. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa media pembelajaran harus sesuai dengan metode dan tujuan dari materi pembelajaran. Nah, ketika guru menyusun RPP atau rencana pembelajaran, guru tentunya akan memilih metode dan media apa yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Jenis media pembelajaran geografi yang dapat digunakan dalam materi pelajaran geografi berbasis kurikulum 2013 seperti media visual atau grafis, media audio, project still media, project motion medium, media 3 dimensi, media cetak, dan media yang lainnya. Misal, dalam materi pembelajaran geografi kelas 1 SMA terdapat sejarah pembentukan bumi dan tata surya. Nah, selain dari buku paket dan PowerPoint yang sudah disediakan guru yang hanya terdapat gambar, guru bisa menambahkan media audiovisual seperti video dengan menggunakan proyektor di kelas mengenai awal pembentukan bumi dan tata surya agar penyampaian materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa dan siswa pun akan paham dengan materi tersebut. Nah, untuk media pembelajaran geografi dengan jenis 3 dimensi atau bisa dikatakan berbasis praktikum, diantaranya anemometer, pantograf, GPS, termometer, barometer, dan lain sebagainya. Media yang digunakan dalam materi hakikat geografi berupa LCD proyektor, PowerPoint, gambar digital tentang materi konsep, prinsip, pendekatan, dan aspek geografi, VCD pembelajaran, peta, gambar atau foto tentang materi konsep, prinsip, pendekatan, dan aspek geografi. Berikutnya pada materi dinamika litosfer, sama seperti tadi, yaitu LCD proyektor, PowerPoint, film tentang tenaga endogen dan eksogen, diagram blok tentang pelapisan litosfer, kit batuan, dan kit tanah. Dan materi penginderaan jauh dan SIG, media yang digunakan yaitu foto udara atau citra satelit digital, internet atau Google Maps, pantograf, GPS, peta, dan atlas. Selanjutnya media yang digunakan dalam materi mitigasi bencana yaitu film bencana dan mitigasinya dan peta rawan bencana. Baik, sekian pembahasan materi tentang prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran geografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.